jumpa lagi dengan saya Dr. Mades. Nah, kali ini saya akan membahas dari sisi prianya. Jadi kalau pasangan fertilitas yang ingin berobat memperoleh keturunan, jangan cuma wanitanya saja, karena 30% lebih juga dari pihak laki-laki. Bahkan 30% juga baik laki-lakinya maupun wanitanya memiliki masalah. Jadi tidak bisa kalau ibu, bapak datang ke tempat praktek saya atau ke tempat praktek dokter untuk berobat memperoleh keturunan, dok biarkan saya dulu yang diobatin, atau dok biar istri saya, kalau istri saya sudah selesai baru saya. Atau sebaliknya, ibu-ibu malah kadang-kadang nggak pede, dok saya dulu deh, kalau saya udah beres diobatin dan nggak ada apa-apa baru suami saya. Tidak bisa demikian, karena dengan seperti itu justru akan tidak efektif karena akan membuang-buang waktu. Kenapa? Karena ternyata misalnya istri saja sudah punya kista saya diobatin, ternyata setelah diperiksa kok nggak hamil-hamil, ternyata suami juga bermasalah, bahkan misalnya tidak ada sperma sama sekali atau azoospermia. Nah, kalau hal seperti itu sambil kita ngobatin istrinya, sambil kita ngobatin suaminya, nah si istrinya kisahnya bisa kambuh lagi. Jadi, untuk menghemat waktu, untuk lebih efektif, maka kedua-duanya agar tepat sasaran, jenis pemilihan program fertilitas apa yang dilakukan adalah pasangan suami istri harus datang. Nah, suami cukup satu yang penting dilakukan pada saat pemeriksaan pertama kali ke dokter, yaitu analisa sperma. Apa sih yang diperiksa di analisa sperma? Biasanya bapak-bapak atau ibu bahkan pasangan istrinya akan bilang, dok, kalau berhubungan biasa kok dok, yang keluar kayaknya kental, nggak ada yang keluar lagi. Atau sebaliknya, dok mungkin sperma suami saya encer ya, karena kalau yang keluar itu kok kalau habis hubungan ada yang keluar-keluar. Mungkin pernah bicara seperti itu sama dokternya. Asal ibu bapak ketahui bahwa pemeriksaan sperma tidak bisa dilihat dengan kasat mata saja. Ada beberapa penilaian yang harus dilihat di bawah laboratorium. Nah, kalau kita lihat yang keluar pada saat ejakulasi, pada saat selesai bersenggama, itu tidak semata-mata sperma, tapi ada air mani di situ. Jadi kalau ibaratkan kita cendol, yang keluar itu seperti es cendol, ada santannya dan ada cendolnya. Nah, yang kita mau lihat adalah cendolnya. Seberapa banyak konsentrasinya, seberapa banyak pergerakannya, dan bagaimana bentuknya. Kenapa ini penting? Karena sperma sendiri ditumpahkan pada saat di vagina dan menempuh jarak yang cukup panjang untuk bertemu dengan sel telur di saluran telur atau tuba falopi di sepertiga ujung distalnya. Nah, perjalanan yang panjang itu membutuhkan sperma yang dengan kualitas yang cukup baik. Artinya kalau jumlahnya sedikit, tentu saja dengan keasaman serviks atau lendir mulut rahim itu sudah banyak yang mati. Nah, apalagi untuk berjuang berentang sampai ke tuba tadi. Belum lagi pergerakannya harus gesit, karena sperma mempunyai cadangan makan tertentu. 2-3 hari dia tidak akan kuat lagi berenang. Selain itu, tentu saja bentuknya harus baik. Kenapa? Karena bentuk yang baik, tentu saja kualitas spermanya, DNA-nya pasti baik. Nah, sperma yang bentuknya tidak baik, kecenderungan untuk memiliki kelainan ataupun kerusakan pada dia cukup besar. Nah, berdasarkan kriteria-kriteria yang tadi digunakan saat ini, yaitu dengan kriteria WHO 2010, akan terlihat konsentrasinya minimal 15 juta per mililiter, dengan pergerakan yang cepat, yang progresif itu 32%, dan bentuk yang normalnya minimal 4%. Selain itu juga kalau misalnya Bapak ada riwayat pada pasangan keguguran berulang, ataupun bayinya ada kelainan sebelumnya, ataupun misalnya perokok berat, selain pemeriksaan analisis sperma yang konvensional, juga dianjurkan untuk pemeriksaan halo atau DFI. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum analisis sperma? Yang pertama, kondisinya harus fit. Artinya tidak sedang sakit, tidak minum antibiotik, dan cukup sehat. Puasa bersenggama 2-7 hari, tapi yang paling ideal adalah 3-5 hari. Pengeluaran sperma dilakukan pada saat di tempat yang sudah disediakan. Biasanya rumah sakit yang memiliki klinik fertilitas ataupun laboratorium klinik yang besar mempunyai tempat khusus untuk tempat mengeluarkan atau kita bilang ruangan fantasi. Nah, di sana Bapak bisa ditemani oleh ibu ataupun dengan cara masturbasi mengeluarkan air mani. Nah, Bapak atau ibu mengeluarkan ejakulat. Nah, cairan tersebut ditampung di dalam
botol yang steril yang sudah disediakan oleh lab tersebut. Selanjutnya cairan ejakulat tadi yang diejakulasikan dibawa ke laboratorium untuk dicek di bawah mikroskop bagaimana konsentrasinya, bagaimana pergerakannya, dan bagaimana bentuknya. Nah, jadi tidak bisa dengan mata telanjang saja diperiksa ataupun dilihat, tetap harus di bawah mikroskop. Nah, oleh karena itu, dan harus di bawah mikroskop oleh orang terlatih. Nah, oleh karena itu, dari situ nanti dokter akan menilai sama-sama bagaimana dari pihak suami istri, bagaimana dari pihak suami, sehingga bisa menyarankan teknik ataupun jenis program fertilitas apa yang sesuai. Apakah cukup dengan program normal biasa dengan menggunakan obat-obat penyubur biasa, ataupun membutuhkan inseminasi, bahkan harus sampai ke bayi tabung. Misalnya saja pada keadaan sperma yang jumlahnya sangat sedikit, pergerakannya sangat lambat, dan bentuknya yang tidak baik, ataupun bahkan pada kondisi-kondisi yang sama sekali tidak ada sperma atau azoospermia. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, oleh karena itu, untuk program kehamilan baik pihak laki-laki maupun pihak wanita harus sama-sama. Nah, untuk kali ini pihak laki-lakinya analisa sperma wajib dikerjakan. Selamat berjuang, tetap semangat.